Poa anak-anak. Oke, lebah kabar nular teh. Oke, ngara kabar pawe berarti siap mau deko kegiatan belajar kita larte. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita larte, Ibu ngende satu orang pimpin kita nih doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sebelumnya Ibu mau mengecek kehadirannya dulu ya. Saya telah teman hadir. Oke, Miu hadir berjaya. Tingkatkan terus kehadiran Miu lerte. Oke, sebelumnya Ibu mau tahu kesepakatan kelas mulu supaya pada saat proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar baik. Oke, kesepakatan kelas kita yang pertama, ngara Ibu jelaskan materi di depan, walau oke ma ribut, lele mulu penjelasan Ibu supaya ngara Ibu mau alami Miu ngala jawab. Kesepakatan yang kedua ngara mau menjawab atau mau aleke harus angkat tangan mulu baru seru ya. Oke, itu saja kesepakatan kelas kita larte. Oke adik-adik, sekarang Ibu mau alami. Saya anak pernah sawah. Oke, semua pernah ya. Nah, sekarang Ibu mau minta Miu tahu kok satu kalimat mengenai sawah. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Sheila. Jadi Sheila tadi sudah buat satu kalimat mengenai sawah, bahwa saya pernah melihat sawah yang luas dan hijau dengan padi bergoyang tertiup angin di bawah langit yang cerah. Oke, jadi hari ini adik-adik kita akan belajar tentang teks deskripsi dan teks narasi. Dengan tujuan pembelajarannya itu adalah tentang yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi dua tipe teks sederhana, teks deskripsi dan narasi dari lingkungan sekitar. Yang kedua, menulis 3-5 kalimat beragam dalam kalimat pernyataan, ajakan, dan pertanyaan. Yang terakhir, menunjukkan sikap pantang menyerah dan mau memperbaiki tulisan berdasarkan masukan. Oke adik-adik, tujuan pembelajaran kita larte. Oke. Oke adik-adik, sekarang Ibu mau baca kok teks deskripsi, teks narasi. Miu lele molo-molo supaya sebentar Ibu mau alami Miu ngala mengerti, ngala jawab pertanyaan Ibu tiye. Oke. Yang pertama, deskripsi mengenai pasar. Pasar tradisional di desa saya selalu ramai sejak pagi hari, dipenuhi pedagang yang menjual sayur mayur, buah-buahan, ikan segar, daging, serta berbagai kebutuhan rumah tangga, sementara pembeli sibuk memilih barang dan melakukan tawar-menawar dengan suasana yang meriah. Oke, cerita dan deskripsi mengenai pasar itu kamu sudah dengar kan? Oke, sekarang yang berikut narasi membantu, teks narasi tentang membantu Ibu. Pada hari Minggu pagi, saya menemani Ibu pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Setelah selesai berbelanja, saya membantu membawa tas belanja yang cukup berat dan Oke adik-adik, sekarang Ibu mau baca kok dua teks pendek. Yang pertama ada teks deskripsi, teks narasi. Yang pertama itu deskripsi mengenai pasar. Pasar tradisional anak desa
pasar tradisional di desa saya selalu ramai sejak pagi hari. Banyak pedagang-pedagang, sebenarnya pedagang-pedagang tika ko sayur, tika ko utan, tika ko buah-buahan, nika ikan segar, nika daging, berbagai kebutuhan rumah tangga. Sementara para pembeli sibuk ngeri yo pilih-pilih barang, melakukan tawar menawar penjual dengan suasana yang meriah. Juga mau cerita pendek mengenai pasar, deskripsi pasar. Yang berikut ada teks narasi. Nah, teks narasi tentang membantu ibu pas hari Minggu temani ibu ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Setelah kami selesai belanja, bantu mama kita belanja mama. Ndah tengeri pengaruh barang-barang belanjaan pas sampai pas keluar bantu simpan barang-barang belanjaan anak tempat ibu. Ibu senang ngeri pengaruh bantu pekerjaan mama, jadi pekerjaan mama jadi lebih ringan dan merasa bahagia ngeri ngala bantu mama. Oke, dari cerita ke ibu cerita lebih pak lele bicara toh. Oke, jadi itu saja cerita mengenai teks deskripsi teks narasi. Sekarang ibu mau alami apa perbedaan dari kedua teks tadi. Perbedaan antara teks deskripsi mengenai pasar dan teks narasi mengenai membantu ibu. Oke, jadi teks deskripsi mengenai pasar bertujuan supaya menggambarkan keadaan pasar secara rinci sehingga pembaca ngala membayangkan sesuatu atau suasana barang yang dijual dan aktivitas yang terjadi pas pasar. Ngara teks narasi mengenai membantu ibu itu menceritakan tentang suatu peristiwa atau kegiatan yang dilakukan toko dalam urutan waktu tertentu, seperti pasar bantu belanjaan ibu, bantu menata barang pas saat. Jadi perbedaan antara teks itu dan narasi ini mulai atau kita lanjut ke berikutnya. Yang berikut, ibu mau ngedemu tulis satu kalimat mengenai lingkungan sekolah. Contohnya ndak beta Romeo lele ke cerita ibu baca dawana. Contoh ibu mau tulis tuliskan satu kalimat tentang lingkungan sekolah. Oke, kerja masing-masing. Tulis lingkungan sekolah lingkungan sekolah di sekitarnya bersih ke kotor, lingkungan bersih atau lingkungan kotor. Tulis lingkungan sekolah saya terlihat sangat kotor. Saya harus bagaimana memanggil teman-teman untuk memungut sampah. Ingat teman-teman pungut sampah buang tempat imu. Neara ngaranea ibu mau kumpul pekerjaan ibu mau periksa. Oke, terima kasih. Oke adik-adik, jadi pekerjaan napa ibu periksa, ibu dinilai, nanti ibu bagikan kalau Oke, yang berikut ibu mau menjelaskan mengenai materi kita lakukan. Jadi adik-adik, teks deskripsi teks dan menggambarkan suatu objek, tempat, orang, hewan atau suasana secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat dan mendengar apa yang terjadi atau apa yang digambarkan. Ciri-ciri ini menggambarkan sesuatu secara jelas dan detail. Yang kedua, menggunakan kata sifat
seperti indah, luas, bersih, dan ramai. Nah, yang terakhir, membuat pembaca seolah-olah merasakan apa yang digambarkan. Oke, contohnya ini. Oke, seperti sawah di belakang rumahku tampak hijau dan luas. Padi-padi tumbuh subur dan bergoyang ditiup angin. Udara di sekitar sawah terasa sejuk dan segar. Itu contoh dari teks deskripsi. Oke, yang berikut teks narasi. Kalau teks narasi, teks yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman secara berurutan. Nah, ciri-ciri ini memiliki tokoh, watak, tempat. Yang kedua ada menceritakan suatu kejadian. Dan yang terakhir disusun berdasarkan urutan waktu. Contohnya pada hari Minggu pagi, bantu ibu kai pasar. Setelah kau belanja bantu wegi kau barang-barang mama. Nasao mama rasa senang pengaruh bantu emak. Jadi pekerjaan mama bisa menjadi lebih ringan. Oke, jadi itu contoh dari teks narasi. Oke, yang berikut ada kalimat. Kalimat ini dibagi menjadi 3. Ada kalimat ajakan, kalimat pernyataan, dan kalimat pertanyaan. Nah, kalimat ajakan, kalimat digunakan untuk kok ajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya mengandung kata ayo, mari, marilah, yuk. Nah, tujuan ini bertujuan mengajak atau mendorong orang lain. Nah, contohnya itu yang pertama bilang, ayo kita menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang kedua, mari kita belajar dengan rajin. Atau yang ketiga, atau yuk kita menanam pohon di halaman sekolah. Itu adalah contoh dari kalimat ajakan. Nah, yang berikut ada kalimat pernyataan. Kalau kalimat pernyataan, kalimat berisi informasi atau keterangan tentang sesuatu. Ciri-cirinya memberi informasi dan diakhiri tanda titik. Contohnya, saya membantu ibu membersihkan rumah. Burung-burung terbang di langit. Atau saya pergi ke pasar. Itu termasuk contoh dari kalimat pernyataan. Nah, yang berikut ada kalimat pertanyaan. Kalian tuh harus bisa bedakan pernyataan dengan pertanyaan. Kalau pertanyaan itu ciri-cirinya ciri-cirinya itu selalu diakhiri dengan tanda tanya. Pengertian dari kalimat pertanyaan itu adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ciri-ciri memerlukan jawaban otomatis kan. Kamu kalau pengarang mau alek pasti otomatis harus perlu dengan jawaban dari salah satu pihak yang kamu temui alek diakhiri dengan tanda tanya. Sering menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Contohnya ibu bilang pas bila teman baru telesi anak sekolah niu kan otomatis mau nabi ngare ilmu tuh. Supaya mau ngarang mau be pasti niu aneh tuh. Siapa kau dengar saya. Termasuk contoh kalimat pertanyaan. Oke. Dari penjelasan ibu niu paham berjalan. Oke, ngarang niu paham. Ibu mau bagi niu 6 kelompok. Ibu minta niu bantu kelompok menjadi 3 kelompok. Oke. Niu diminta untuk menulis kalimat sesuai dengan kalimat pernyataan. Misalnya ada satu kelompok dapat kalimat pernyataan. Niu tulis kalimat yang merujuk pada kalimat pernyataan apa. Begitupun dengan kalimat pertanyaan dan kalimat ajakan. Jadi ini amplop. Ini amplop nanti ibu bagi untuk setiap kelompok. Kalimat ajakan, kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan.
terdapat kalimat ajakan, tulis kalimat ajakan itu yang merujuk pada kalimat ajakan itu seperti apa-apa. Tulis. Nah, kami presentasi di depan ya. Oke. Ibu bagi. Oke, kerjaan kelompok, diskusi kelompok masing-masing ribut. Oke, kerja molo-molo. Ngarannya ya presentasi di depan. Oke, Nea kan? Ngarannya ya perwakilan salah satu kelompok, perwakilan dari setiap kelompok satu orang presentasi ke hasil diskusi di kelompok menonton di depan kelas. Oke, maju sih. Nea kan? Oke, maju sih. Oke, terima kasih untuk dari setiap kelompok. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, adik-adik. Jadi dari kelompok ajakan tadi, dari kelompok 1 itu yang dapatkan tentang ajakan. Di sini kalimatnya itu, mari bermain bersama. Ayo memilih sampah bersama. Nah, itu termasuk dengan kalimat ajakan. Terus ada kelompok 2, mereka mendapatkan kalimat pertanyaan. Di sini mereka buat kalimatnya, siapa namamu? Di mana tempat tinggalmu? Nah, itu termasuk dengan contoh kalimat pertanyaan. Dan berikut ada kalimat pernyataan. Kalau kalimat pernyataan ini ada dari kelompok 3. Mereka buat kalimatnya itu, yang pertama ada, saya membantu ibu mencuci piring. Terus saya bermain bola bersama teman-teman. Nah, itu termasuk dengan contoh kalimat dari kalimat pernyataan. Oke, dari ini penjelasan terus LKPD semua kamu sudah mengerti semua Oke, bagus sekali. Tepuk salut dulu untuk kalian semua. Salut, 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 salut. Oke. Oke, adik-adik, sekarang ibu mau alami apa yang membuat Miyuki rasa senang dari pas diskusi kelompok ini. Iya, bisa menghargai pendapat teman ngalah kerja kelompok sama-sama, bisa bertukar pikiran atau pendapat dengan betul. Oke, sekarang ibu mau menyimpulkan materi kita lerti. Oke, adik-adik, jadi hari ini kita kan belajar tentang teks deskripsi teks narasi. Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, hewan, dan suasana secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, dan mendengar apa yang digambarkan. Oke, yang kedua ada teks narasi. Teks narasi itu teks menceritakan suatu peristiwa dalam pengalaman secara berurutan atau pengalaman secara berurutan. Nah, yang berikut ada kalimat. Kalimat ini dibagi menjadi 3, ada kalimat ajakan, kalimat pernyataan kalimat pertanyaan. Nah, kalimat ajakan ini adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Contohnya seperti ayo, mari, marilah, yuk. Nah, ini termasuk dalam kalimat ajakan. Kalau kalimat pernyataan, kalimat yang berisi informasi atau keterangan tentang sesuatu. Ciri-ciri ini diakhiri dengan tanda titik, terus memberikan suatu informasi. Nah, yang ketiga kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan itu kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ciri-cirinya pas pasti otomatis memerlukan jawaban atas pertanyaan itu. Nah, terus diakhiri dengan tanda tanya, terus sering menggunakan kata tanya, siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Itu termasuk dalam ciri-ciri kalimat pertanyaan.
Oke, dari penjelasan Ibu kamu sudah paham semua atau mengenai materi kita hari ini tentang teks deskripsi, teks narasi, terus ini kalimat ajakan, kalimat pernyataan kalimat pertanyaan. Nyonya mengerti baca toh? Oke, ngaran Nyonya mengerti. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ibu mau alami apa pelajaran selama pelajaran kita apa membuat kita rasa senang? Iya, bisa diskusi di dalam kelompok, terus iya bisa mendengarkan teks cerita, terus bisa menceritakan sesuatu yang kami lihat, ya. Terus ini yang berikutnya sekarang Ibu minta kalian siapkan buku tulis nih pen. Ibu mau tugas rumah untuk dikerjakan di rumah Oke, tugas rumah tuliskan tentang suasana rumahmu. Ya. Oke, ya. Simpan semua buku-buku ke pulpen, tas, kita berdiri, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita lerate. Oke, satu orang pimpin kita nih doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih dan selamat pagi.